Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Hermawan, kelas 11 akuntansi 4. Saya akan mempresentasikan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian baku dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 1. Wajib pajak atau WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. 2. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CP, BUMN, BUMD, firma, kongsi, dan lain-lain. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pengertian NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsinya sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. NPWP harus dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan berikut, yaitu 1. Formulir pajak yang digunakan WP. 2. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan. 3. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Sanksi bagi mereka yang sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau tanpa hak NPWP, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian SPT. 1. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta harus ditandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa. 2. SPT tahunan harus segera dikembalikan ke KPP paling lambat tanggal 31 Maret atau 30 April tahun berikutnya. 3. Kekurangan PPh menurut SPT harus dilunasi paling lambat 30 Maret atau 29 April tahun berikutnya. 4. WP yang lalai melaporkan SPT dikenakan sanksi administrasi atau bunga dan denda atau sanksi pidana. 5. Formulir SPT dapat dikopi untuk keperluan melaporkan SPT.